Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari channel Tani Balap Indonesia akan melakukan pemupukan yang ketiga, sahabat tani ya. Sebelum saya melanjutkan video ini, sekiranya nanti bermanfaat untuk sahabat tani, untuk subscribe, syukur-syukur mau komen dan share untuk channel Tani Balap Indonesia. Sahabat tani, alhamdulillah pada kali ini saya sudah melakukan sidak yang kemarin ya, sahabat tani ya, memilih dan memilah. Artinya apa? Di sini itu memilih dan memilah itu nanti dalam rangka untuk pemupukan yang ketiga, sahabat tani ya. Jadi di sini ada pemupukan ketiga. Yang memilih kemarin itu saya lakukan pemupukan dengan Ponska, sahabat tani ya. Karena Ponska itu kalau pemupukan yang ketiga itu dalam rangka memilih itu artinya jadi yang tepi-tepi seperti ini ya. Ini kan agak pendek daripada yang tengah, sahabat tani ya. Itu kita harus melakukan pemupukan, tapi karena ini usianya itu sudah di atas 30 hari, maka hindari kalau bisa, sahabat tani ya, hindari penggunaan pupuk dari urea, sahabat tani ya, dihindari. Karena apa? Pertama, kalau di musim penghujan ini kandungan air hujan itu sudah ada unsur atau zat yang menambah kesuburan tanaman, khususnya dari segi daun. Karena nanti tujuan kita di akhir panen itu daunnya tidak ngeropok, itu saya memilihnya itu menggunakan Ponska yang kandungan nitrogennya itu relatif kecil ya, sahabat tani ya, 15%, dan fosfatnya itu 10%, dan kaliumnya itu 12%. Jadi pupuk NPK ini sudah sempurna ya, mungkin pupuknya itu sudah agak sempurna. Tapi mungkin untuk sawah-sawah tertentu, misalnya apa itu semacam kadar airnya terlalu banyak, mungkin perlu tambahan ZA yang lebih ya, sahabat tani ya. Mungkin di lain video nanti saya akan mereview untuk fungsi ZA itu sendiri. Jadi seperti ini ya, sahabat tani ya, kondisi tanaman saya alhamdulillah bagus. Tapi ada yang bagian tepi, sahabat tani, itu mungkin karena saya pemupukan itu menggunakan tenaga orang, karena saya sendiri juga punya kesibukan. Ini kebetulan saya pupuk sendiri kalau yang ketiga nih. Nah seperti ini yang kurang, bahasanya apa ya, kurang gemuk ini ditambahi pupuk Ponska, sahabat tani ya. Jadi yang rendah-rendah ini, kecuali yang ini sudah hijau ini jangan dipupuk lagi. Kita memilihnya ini, yang memilahnya dipilah-pilah. Jadi untuk pemupukan Ponska itu kita pilah-pilah, kita milah yang pertumbuhannya itu kurang lebat, sahabat tani ya. Jadi harus dipilah. Terus kenapa saya menggunakan Ponska? Karena sudah saya sebutkan tadi, di situ kandungannya sudah bagus untuk pertumbuhan purna, nanti untuk pembuntingan maupun untuk apa ya, pembuntingan, terus nanti proses pembungaan dan sampai panen itu Ponska sudah bagus. Di sisi lain Ponska masih mengandung nitrogen, sahabat tani ya. Jadi untuk meningkatkan kesuburan tanaman padi yang rendah, artinya bahasanya ada yang rendah, ada yang tinggi. Yang rendah itu kita beri Ponska. Jadi seperti ini, sahabat tani ya. Nah alhamdulillah sudah. Dan ini kebetulan saya tidak matun ya, sahabat tani ya. Jadi saya melakukan pemupukan secara ekstrim. Mungkin seperti itu. Terus mungkin yang dipilih, kata-kata pilah dan memilih, maksudnya yaitu
saya memilih pon SP36 ya sahabat tani ya. Alhamdulillah kemarin saya dapat pupuk yang subsidi nih sahabat tani ya. Alhamdulillah masih kebagian, karena pupuk dari yang subsidi ini sangat sulit pencariannya. Jadi mungkin perlu perhatian dari wakil-wakil kita yang ada di pemerintah. Tapi walaupun begitu ya kita syukuri aja. Jadi petani harus pandai-pandai mensikapi. Kenapa saya memilih SP36 untuk pupuknya ketiga? Itu nanti saya pupukkan rata sahabat tani ya. Jadi ini saya pupukkan rata seluruh lahan pertanian ini sahabat tani. Yang memilah tadi yang Ponska itu saya pilih yang pendek-pendek, artinya tingginya belum rata dengan yang lainnya. Kalau yang TS ini, TS atau SP36 ini saya sebar rata sahabat tani ya, seluruh bagian tanaman padi ini. Jadi baik itu rendah maupun yang tinggi, itu kita pupuk terakhir yaitu menggunakan SP36. Karena SP36 itu mengandung fosfat 36% sahabat tani ya, dan sulfurnya 5%. Ini tujuannya apa? Saya menggunakan SP36 untuk tutupan ini dalam rangka memberi bobot biji padi itu sendiri. Ini menurut pengalaman saya. Jadi waktu nanti panen itu padinya sangat berbobot. Jadi bahasanya tidak ampang ya sahabat tani ya. Alhamdulillah. Terus nanti langkah selanjutnya setelah saya pupuk, insya Allah besok saya pengendalian hama ya sahabat tani ya. Seperti video saya yang kemarin saya sidak sebelum melakukan pemupukan yang ketiga, itu saya setelahnya melakukan pengendalian hama. Walaupun ini nampak sehat-sehat ya sahabat tani ya, tapi pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Karena menurut pengalaman saya selaku petani ya, tapi petani seorang honorer, itu mengamati ya, nanti kalau kita tidak semprot di usia 30 sampai katakanlah 40 hari itu kita tidak menyemprot, walaupun di sawah itu tidak ada hama atau apa, itu nanti banyak yang jebul bule itu sahabat tani ya. Jebul bule itu apa ya, dia itu waktu pembuntingan itu bertumbuh sempurna, tapi nanti waktu jebul atau pembungaan, jebul ya bahasanya, itu waktu biah itu masih jebul, artinya masih apa ya, jebul atau masih berbunga itu. Tapi nanti waktu proses penuaan, yaitu proses dengklu atau apa, itu waktu proses jebul itu, waktu penuaan itu dia tahu-taunya putih ya sahabat tani ya. Jadi dia tanaman yang jebul, biji padi yang jebul terus menjadi putih, itu sebenarnya ulat yang waktu masuknya itu di usia 30 sampai 40 sahabat tani ya. Jadi mungkin dari kaper terus dia bertelur, setelah bertelur terus dia masuk di dalam apa ya, di dalam padi. Jadi dia menyelinap lah bahasanya itu, dia menyelinap. Nanti karena masih telur itu juga perlu penetasan dan nanti menjadi ulat. Nah itu ulat itu nanti akan mengganggu pertumbuhan induk jebulan padi itu ya sahabat tani. Jadi nanti waktu jebul itu menjadi waktu penuaan, ulatnya sudah besar, akhirnya menjadi putih sahabat tani ya. Mungkin itu sahabat tani ilmu yang bisa saya bagikan kepada sahabat tani, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like dan komen pada kolom komentar di video di bawah ini atau di bawah video ini sahabat tani ya. Salam dari
Tani Balap Indonesia, salam dari ketahanan pangan. Kita dukung pemerintah untuk swasembada pangan. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.